Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asya Nabila Putri, NIM 24346021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi analisis berorientasi objek pada mata kuliah Rekayasa Perangkat Lunak. Saya akan mempresentasikan analisis berorientasi objek pengembangan perangkat lunak terdapat pada modul 5. Definisi objek. Objek adalah sesuatu yang bisa kita lihat atau kita bayangkan, baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Yang pertama yaitu ada definisi objek menurut New Webster Dictionary 1981. Menurutnya, yang pertama yaitu beberapa hal yang terlihat atau nyata. Yang kedua yaitu ke arah mana pikiran diarahkan dalam keadaan atau aktivitasnya, bahwa upaya diarahkan. Dan menurut Martin dan Odell 1992, objek adalah apa saja nyata atau abstrak yang dengannya kita menyimpan data dan metode yang memanipulasi data. Selanjutnya itu konsep dasar objek oriented. Pada konsep dasar objek oriented atau OOP terdapat beberapa konsep penting. Yang pertama adalah enkapsulasi, yaitu melampirkan komponen terkait dalam satu kapsul disebut dengan satu nama. Komponen enkapsulasi atribut menyimpan informasi objek dan operasi mengubah dan mengakses atribut. Yang kedua yaitu ada state retention, yaitu pemertahanan keadaan. Modul terstruktur setelah selesai kembali ke keadaan semula. Dan objek setelah operasi selesai tetap mempertahankan status akhir hingga operasi berikutnya. Yang ketiga yaitu information hiding, yaitu penyembunyian informasi. Detail operasi disembunyikan dari publik, hanya operasi yang terlihat, dan manfaatnya yang pertama yaitu melokalkan keputusan desain, perubahan minimal terdampak pada sistem. Yang kedua, memisahkan konten informasi dari bentuknya. Yang keempat yaitu objek identity, yaitu identitas objek. Setiap objek unik dan diidentifikasi melalui referensi dan pegangan. Contoh kodenya seperti Vargus Rex 1 customer sama dengan customer new. Yang kelima yaitu message atau pesan. Yang pertama yaitu informasi, memberikan informasi untuk memperbarui diri. Yang kedua interrogatif, yaitu meminta informasi terkini. Yang ketiga imperatif, meminta tindakan segera. Yang keenam yaitu class atau kelas. Kelas cetakan stensil untuk membuat objek instansi. Yang ketujuh yaitu inheritance, yaitu subtype mewarisi atribut dan operasi dari supertype. Yang kedelapan yaitu polymorphism, yaitu operasi yang sama dapat memiliki implementasi berbeda pada kelas berbeda. Selanjutnya yaitu Unified Modeling Language atau UML. UML adalah bahasa standar berbasis grafis untuk memodelkan sistem perangkat lunak. UML dikembangkan oleh Rambaud, Bosch, dan Jacobson, lalu distandarisasi oleh Object Management Group atau OMG. UML digunakan untuk membuat cetak biru perangkat lunak yang menggambarkan struktur sistem dan perilaku sistem. Di sini ada 3, yaitu ada information heading, karakteristik UML, dan 5 tampilan dalam UML. UML digunakan untuk yang pertama yaitu memvisualisasikan sistem agar mudah dipahami. Yang kedua, menentukan struktur dan perilaku sistem secara lengkap. Yang ketiga, mendukung pembuatan kode, forward engineering, dan rekayasa balik. Yang keempat, mendokumentasikan seluruh proses pengembangan sistem. Karakteristik UML itu berbasis grafis, diagram,
Yang kedua, memiliki aturan dan simbol standar. Yang ketiga, tidak bergantung pada metode pengembangan tertentu. Yang keempat, cocok untuk berbagai jenis sistem. Selanjutnya yaitu 5 tampilan dalam UML. Untuk memahami sistem secara utuh, UML memiliki 5 sudut pandang. Yang pertama ada use case view, yaitu menggambarkan kebutuhan sistem. Yang kedua, design view, menunjukkan struktur dan solusi sistem. Yang ketiga, process view, menggambarkan proses dan alur kerja sistem. Yang keempat, implementation view, menunjukkan implementasi fisik sistem. Yang kelima, deployment view, menggambarkan penyebaran sistem hardware atau software. Selanjutnya, diagram dalam UML. Dalam UML terdapat beberapa diagram yang digunakan untuk menggambarkan sistem. Yang pertama ada diagram dalam UML. 9 diagram UML yang terdiri dari yang pertama yaitu ada kelas, yang kedua objek, yang ketiga use case, yang keempat urutan atau sequence, yang kelima kolaborasi, yang keenam stage card, yang ketujuh aktivitas, dan ke-8 komponen, 9 penyebaran. Notasi kelas UML yang terdiri dari ada nama kelas, atribut, operasi, tanggung jawab. Aturan nama kelas, kata benda, huruf kapital di awal setiap kata, dan atribut, huruf kecil awal kapital kata berikutnya. Selanjutnya, analisis berorientasi objek. Analisis berorientasi objek adalah metode analisis yang berfokus pada objek dan kelas yang ada dalam suatu sistem. Tujuannya adalah memahami kebutuhan sistem, menentukan objek yang terlibat, hubungan antar objek, serta perilaku objek tersebut. Berikut yaitu langkah-langkah analisis berorientasi objek. Yang pertama, dapatkan kebutuhan pengguna, use case. Yang kedua, bangun struktur model objek, yaitu ada kelas, hubungan, atribut, CRC, diagram kelas. Yang ketiga yaitu model perilaku sistem, yaitu sequence diagram kontra dan kontra. Yang keempat, review dan ubah jika perlu. Yang kelima, cari hubungan generalisasi atau Gens-Page diagram. Yang keenam, cari asosiasi antar kelas. Yang ketujuh, atur ke dalam paket itu page diagram. Yang kedelapan, model perilaku 2, keadaan dan alur kerja, yaitu stage card activity diagram. Use case, definisi dan aktor. Use case, deskripsi narasi sebagai aktor memulai event dan sistem merespon. Aktor, entitas di luar sistem, manusia atau perangkat yang berinteraksi dengan sistem, yaitu ada jenis use case, yaitu primer, sekunder, dan pilihan. Selanjutnya yaitu ada contoh use case format tinggi. Use case meminjam buku, aktor, pengguna, asisten perpustakaan, tipenya utama, deskripsinya user tiba dengan daftar buku, asisten mencatat buku pinjaman sesuai nama user. Ada identifikasi objek, perspektif, yang pertama data, kata benda, entitas dan eksternal, perangkat fisik, event, dan peran. Fungsional, kartu CRC, kelas tanggung jawab, kolaborator. Yang tiga, perilaku, siapa yang memulai dan berpartisipasi. Yang keempat, skenario, gunakan use case. Studi kasusnya LLIS, yaitu Library Lending Information System. Aktornya manajemen sistem, asisten perpustakaan, penggunaan asisten, pustakawan. Use case-nya contoh pinjam buku, kembalikan buku, tambah pengguna baru, dan hentikan pengguna. Kartu CRC, Class Responsibility Collaboration. Ada nama kelas tanggung jawab 1,
Dan 2, kolaboratornya kelas A dan kelas B. Digunakan untuk walkthrough bersama pelanggan. Selanjutnya yaitu contoh kontrak operasi. Ada nama, enter book kode, tanggung jawab, catat kode buku, periksa batas, update buku dikeluarkan, prakondisi, kode user dikenal sistem. Pasca kondisi. Yang pertama, instansi issue of book dibuat. Yang kedua, pengguna diasosiasikan dengan issue of book. Yang ketiga, buku status menjadi place of. Generalisasi dan agregasi. Generalisasi GenSpace atribut umum dikelompokkan ke supertype. Contoh buku, buku teks, buku referensi, agregasi komposit. Ya, contohnya issue of book terdiri dari beberapa isu lain. Jika isu of book dihapus, isu lain ikut terhapus. Diagram aktivitas digunakan untuk menggambarkan alur kerja yaitu workflow. Yang pertama yaitu dimulai dengan keadaan awal, yang kedua berakhir dengan keluaran sistem, yang ketiga notasi, awal bulat penuh, aktivitas persegi panjang dengan sisi lengkung, keputusan belah ketupat, akhir bulat penuh bersarang. Kesimpulannya yaitu analisis berorientasi objek adalah pendekatan pengembangan perangkat lunak yang berfokus pada objek yang memiliki data dan fungsi dengan konsep utama seperti enkapsulasi, inheritance, polymorphism, dan penyembunyian informasi agar sistem lebih terstruktur dan fleksibel dalam prosesnya. Digunakan UML sebagai alat bantu untuk memodelkan dan memvisualisasikan sistem melalui berbagai diagram, sehingga memudahkan pemahaman struktur dan perilaku sistem melalui tahapan analisis yang sistematis, mulai dari identifikasi kebutuhan hingga pemodelan objek dan perilaku. Pendekatan ini mampu menghasilkan perangkat lunak yang lebih terorganisir, mudah dikembangkan dan mudah dipelihara. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.